Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal maut wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna wa faqih auladana fid din wa 'allimna at-ta'wil. Apa kabar ibu-ibu Majlis Ta'lim Sabilul Jannah dan segenap pemirsa? Semoga kabar baik selalu ada pada diri kita sekalian. Semoga Allah berikan kepada kita kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, dan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kami ingin membahas tentang membangun optimisme. Bahwasanya seorang mukmin dituntut untuk selalu hidup optimis, menyingkirkan pemikiran yang negatif. Kenapa hal ini sangat-sangat penting? Karena optimisme ini bersumber dari keimanan yang baik. Seseorang yang mempunyai keimanan yang baik selalu menyandarkan kehidupan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sandarannya adalah kuat, maka dia akan berdiri kokoh berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang demikian, ia akan mampu menjalani kehidupan baik dalam keadaan kesulitan maupun dalam menjalani ragam kenikmatan. Dia tetap selalu menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mendapatkan ujian baik, maka dia mengatakan itu adalah karunia dari Allah dan itu adalah ujian. Apakah aku termasuk hamba Allah yang bersyukur ataukah aku termasuk hamba Allah yang kufur nikmat? Demikian juga bila mendapatkan ujian kesulitan, maka selalu menyandarkan kepada Allah dengan keyakinan itu semuanya adalah ketetapan dari Allah dan Allah lah penolong kami dan kepadanya kami bertawakal. Ibu-ibu Majlis Ta'lim Sabilul Jannah dan segenap pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Optimisme yang benar-benar kita jaga karena faktor keimanan yang baik pada diri kita akan memberikan daya tahan tubuh yang baik. Dia akan terjauhkan dari segala penyakit insyaallah. Atau dalam masa pandemi sekarang ini yang dibutuhkan adalah iman yang baik dan imun yang baik pula. Dalam perjalanannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ragam ujian yang sungguh-sungguh sangat-sangat berat. Tetapi karena kehidupan yang dijalani hanya bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangkaian kehidupan yang beliau jalani selalu dijalin dengan nilai-nilai optimisme. Baginda Rasulullah semenjak lahir dalam keadaan yatim, Allah memberikan pemeliharaan kepadanya. Ketika beliau dalam keadaan kebingungan, Allah memberikan petunjuknya. Ketika dalam kekurangan, Allah pun memberikan kecukupan kepadanya. Dalam perjalanan dakwahnya mendapatkan rintangan, mendapatkan ancaman, mendapatkan resiko fisik, di mana tidak sedikit dari para sahabat atau pengikutnya pun mendapatkan intimidasi. Namun karena sandaran yang kuat hanya mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang selalu dibangun, maka dia yakin, dia optimis bahwasanya kebenaran tidak akan pernah dikalahkan oleh kezaliman. Waktulah yang membuktikan kemudian. Dalam perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan rencana makar atau tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka berkumpul, mereka bersepakat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Darun Nadwah digambarkan
para pemuka dari kabilah-kabilah Quraisy berkumpul mereka membahas rencana. Di antara rencana-rencana tersebut ada yang mengusulkan untuk menangkap dan memenjarakan Rasulullah. Ada yang mengusulkan untuk mengusir Rasulullah dari kampungnya. Ada yang mengusulkan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian kesepakatan mereka adalah membunuh Rasulullah sebagaimana usulan dari Abu Jahal laknatullah. Mereka merencanakan pengepungan rumah Rasulullah. Rencana ini kemudian disampaikan kepada baginda Rasulullah oleh malaikat Jibril, bahwasanya mereka berencana mengadakan tipu daya atau makar untuk melakukan pembunuhan kepada baginda Rasulullah. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya dan berselimut hijau seperti selimut yang biasa dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengepung rumah Rasulullah, dan dalam pengepungan tersebut, dalam pandangan manusia tidak mungkin Rasulullah bisa melepaskan diri dari kepungan mereka. Namun dengan izin Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq keluar dari kepungan tersebut, dan mereka tertipu. Mereka tidak mendapatkan baginda Rasulullah di kamarnya, tetapi yang didapatkan adalah Ali bin Abu Thalib. Di dalam Al-Quran Allah merekam peristiwa ini, yaitu disebutkan, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 30. Ibu-ibu majlis ta'lim Sabilul Jannah yang dimuliakan Allah dan segenap pemirsa, kebenaran akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran yang diyakini akan membangun sebuah optimisme pada diri seorang mukmin. Hal ini perlu dijaga. Sebagaimana juga peristiwa Gua Thur. Rasulullah meninggalkan Makkah menuju Madinah. Dalam perjalanannya beliau bersembunyi di Gua Thur untuk menghindari pengejaran orang-orang kafir Quraisy. Selama 3 malam beliau bersembunyi di tempat tersebut. Hampir orang-orang kafir Quraisy mengetahui persembunyian Rasulullah, tetapi dengan izin Allah, Allah memberikan pertolongannya. Sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq merasa khawatir, ketakutan. Kalau mereka mengetahui keberadaan persembunyian tersebut, pasti mereka akan menyakiti, bahkan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat kegelisahan Abu Bakar As-Siddiq, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dorongan motivasi, memberikan dorongan agar tetap menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan kepada sahabatnya, "La tahzan, innallaha ma'ana." Hal ini terekam juga di dalam surah At-Taubah ayat 40. Janganlah kamu bersedih, jangan kamu takut, sesungguhnya Allah bersama kami. Keyakinan ini harus kita miliki. Allah bersama kami, Allah akan menolong urusan-urusan kami. Ketika sandaran ini kita kuatkan benar-benar dengan baik, kita yakin dengan seyakin-yakinnya
insya Allah kesulitan-kesulitan yang mendera diri, Allah akan berikan jalan keluar. Bukankah Allah janjikan sesungguhnya setiap kesulitan itu ada kemudahan? Bukankah Allah juga memberikan nasihat kepada kita, dan kepada Tuhanmu hendaklah kamu berharap akan pertolongannya. Ibu-ibu dan segenap pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga pernah terjadi ketika kondisi kaum muslimin mengalami kekalahan di dalam perang Uhud. Berdampak psikologis umat muslim pada waktu itu merasa lemah, sedih, hina. Seakan-akan kekalahan itu menjadi sebuah petaka yang mengakhiri hidup mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan. Baginda Rasulullah menyampaikan peringatan ini dalam bentuk memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada sahabat-sahabatnya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Itu disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 139. Janganlah kalian merasa lemah. Jangan kalian merasa sedih. Kalian dalam derajat yang tinggi karena iman kalian. Jika kalian adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Hadirin dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita renungkan bersama. Ketika kita benar-benar menyandarkan kehidupan ini kepada Allah, insya Allah Allah berikan kemudahan-kemudahan pada urusan-urusan kita. Allah berikan solusi terhadap masalah-masalah kita. Di dalam surat At-Talaq ayat 2, ayat 3, Allah menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang benar-benar bertakwa, Allah berikan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Allah juga berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Itu adalah janji Allah, dan janji Allah benar-benar akan Allah tepati. Bila memang yang dijanjikan Allah belum datang kepada kita, hendaknya kita tetap husnudzan. Kemungkinan di dalam cara kita beriman dan bertakwa belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya kita benar-benar beriman dan bertakwa. Maka tidak henti-hentinya kita selalu berupaya menjadi hamba Allah yang beriman dan menjalani kehidupan itu dengan ketakwaan, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, serta selalu menyandarkan kehidupan itu hanya karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Sabilul Jannah dan segenap pemirsa yang dimuliakan Allah, janganlah kita merasa ketika kesulitan ada pada diri kita, kita merasa diri bisa, tetapi meninggalkan Allah. Tetap sandarkan kepada Allah. Atau jangan kita juga akhirnya merasa lemah. Seakan-akan kesulitan yang menimpa kita adalah akhir daripada kehidupan kita. Allah memberikan bimbingan kepada kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan Allah dengan salat dan sabar. Dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Yakni Allah akan menolong mereka yang bersabar tetap berada di jalan Allah.
Memohon pertolongan kepada Allah, menjalani kehidupan dengan cara sabar, dengan cara salat, menyandarkan urusan kepada Allah, maka insya Allah Allah pun berikan jalan keluar. Setiap kita punya kesulitan, setiap kita punya masalah, setiap kita juga pasti mengharapkan berhenti atau mengharapkan terselesainya kesulitan dan masalah-masalah yang kita hadapi. Sebaik-baik seorang mukmin adalah tetap memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama memohon kepada Allah, semoga ujian yang mendera kita, virus COVID-19 yang ada di sekitar kita, segera Allah angkat. Yang sakit dari jamaah kita dan keluarga, dari keluarga-keluarga yang ada di sekitar kita, juga Allah berikan keselamatan, kesehatan, kekuatan, dan Allah berikan kehidupan yang lebih baik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Salawat dan salam semoga Engkau limpahkan bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga dan para sahabatnya, serta untuk para pengikutnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, orang tua kami, dan dosa kaum muslimin muslimat yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, yang penuh nikmat dan rahmat. Jauhkan kami dari jalannya orang-orang yang Engkau laknat. Jauhkan kami dari jalannya orang-orang yang tersesat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami termasuk menjadi hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat. Jadikan kami termasuk menjadi hamba-Mu yang selalu mampu melakukan rukuk dan sujud di keheningan malam. Dan berikanlah kenikmatan kepada kami, agar kami mampu menikmati Al-Quran yang kami baca. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan selalu kepada kami kesehatan jasmani dan rohani kami. Berikan kepada kami kekuatan agar kami selalu melakukan kebaikan-kebaikan ya Allah, dan menghindari keburukan-keburukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami ya Allah kebaikan-kebaikan dalam kehidupan dunia dan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan akhirat, dan peliharalah kami dari api neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tolonglah urusan-urusan kami. Kepada kami, keluarga dan jamaah yang sakit ya Allah, berikan kesembuhan, angkat penyakitnya, jadikan penyakitnya menjadi kafarat atas khilaf dan salah yang pernah dilakukan. Jadikan sakitnya menjadi ladang pahala ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami dikumpulkan bersama dengan Nabi-Mu ya Allah di surga-Mu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Salam sehat, kuat, dan jalani kehidupan ini dengan tetap menjaga protokol kesehatan sebagai bentuk ikhtiar kita. InsyaAllah Allah jaga kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.